Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ril Huda, NIM 202303101110. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Oksigen merupakan gas yang paling vital. Oksigen merupakan bahan bakar untuk metabolisme tubuh. Jika manusia kekurangan oksigen, maka manusia tersebut akan mati. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas proses oksigenasi. Proses oksigenasi ini awalnya dari atmosfer ke sistem pernafasan, terus ke sistem kardiovaskuler, dan ke seluruh tubuh. Itu O2. Terus CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh ke sistem kardiovaskuler, ke paru, dan ke atmosfer lagi. Dan itulah proses oksigen. Nah, sekarang kita akan membahas konsep ventilasi. Konsep ventilasi sendiri adalah masuknya O2 ke paru-paru dan keluarnya CO2 dari paru-paru. Nah, konsep ventilasi sendiri bisa disebut juga dengan respirasi. Jalur ventilasi itu ada dua. Yang pertama upper atau jalur yang atas, dan yang kedua lower atau jalur yang bawah. Nah, yang upper ini meliputi mulut, hidung, laring, dan faring. Dan yang bawah meliputi trakea, bronkiolus utama, bronkiolus sekunder, terus yang kedua bronkiolus tersier, terminal bronkiolus, dan alveoli. Nah, selanjutnya kita akan membahas mekanisme ventilasi. Mekanisme ventilasi ini ada dua, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Nah, inspirasi ini saat dimana mengembangnya otot dinding dada dan juga kontraksinya diafragma, lalu O2 atau oksigen masuk ke paru-paru. Terus yang ekspirasi dimana mengempisnya atau relaksasinya diafragma dan mengempisnya paru-paru dan mengeluarkan CO2. Oke, dan sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi ventilasi. Yang pertama itu ada perbedaan tekanan paru-paru dan tekanan atmosfer. Dan yang kedua itu compliance, dan yang ketiga tekanan surfan, dan yang keempat kemampuan otot pernafasan, dan yang kelima itu pengaturan napas. Selanjutnya saya akan menjelaskan neuroregulation. Yang pertama itu cortex cerebri. Nah, cortex cerebri ini pengaturannya bersifat volunter atau sadar. Sementara yang pons sama medula oblongata ini bersifat involunter atau tidak sadar. Pons sendiri mengatur dua pusat pernafasan, yaitu apneustik atau inspirasi dan pneumotaksis atau ekspirasi.
Nah, medula oblongata ini pernafasan otomatis dan spontan, yaitu DRG dan VRG. DRG itu kepanjangannya dorsal respirasi group, dan VRG ini ventral respirasi group. DRG ini bisa disebut juga inspirasi, dan VRG inspirasi dan ekspirasi. Chemical regulation sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kemoreseptor pusat dan kemoreseptor perifer. Kemoreseptor pusat ini terletak di medula, dan kemoreseptor perifer terletak di aorta pada sistem arteri. Fungsi kemoreseptor sendiri sama seperti metal detektor, yang fungsinya sendiri ialah mendeteksi O2 di dalam darah. Jika O2 di dalam darah berlebih disebut alkalosis, sementara jika CO2 yang berlebih disebut dengan asidosis. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan non-chemical regulation. Yang pertama baroreseptor, yang kedua peningkatan temperatur tubuh, yang ketiga hormon epinefrin, yang keempat refleks Herring-Breuer. Nah, baroreseptor ini terletak pada sinus karotis, arcus aorta, atrium, ventricle, dan pembuluh darah besar. Nah, jika peningkatan temperatur tubuh ini, jika terjadi demam, tubuh akan mengeluarkan kelebihan panas tubuh dan meningkatkan ventilasi. Yang ketiga, hormon epinefrin ini, peningkatan hormon epinefrin meningkatkan rangsangan simpatis, merangsang pusat pernafasan, sampai meningkatkan ventilasi. Nah, yang refleks Herring-Breuer ini refleks hambatan inspirasi dan ekspirasi. Pada saat inspirasi atau ekspirasi mencapai batas terlalu atau stimulus pada respon-respon rangsangan otot poros paru, menghambat aktivitas neuron inspirasi atau ekspirasi, dan tidak terjadi overflasi atau overdiflasi paru-paru saat aktivitas berat. Nah, refleks Herring ini sama seperti atau serupa seperti surfaktan yang menghambat mengembangnya paru-paru lebih besar. Penjelasan terakhir adalah saya akan menjelaskan jenis-jenis batuk. Yang pertama itu batuk akut, yang kedua batuk subakut, dan yang ketiga batuk kronik. Nah, batuk subakut ini biasanya terjadi kurang dari 3 minggu. Dan batuk subakut ini batuk yang terjadi antara 3 hingga 8 minggu. Terus yang terakhir batuk kronik, batuk yang berlangsung lebih dari 8 minggu atau dalam jangka waktu lama, yaitu sekitar 2 bulan atau lebih pada orang dewasa. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.